Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Irawati, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya di sini akan mempresentasikan terkait pengertian ragam bahasa beserta fungsi ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda, menurut hubungan pembicara atau orang yang sedang dibicarakan. Menurut medium pembicara Bahman, ragam bahasa yang oleh penuturannya dianggap sebagai ragam bahasa yang baik yang digunakan di kalangan terdidik, digunakan di dalam situasi resmi, di dalam karya ilmiah, maupun di dalam surat menyurat, disebut sebagai ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Menurut Dendi Sugono, sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan bahasa tidak baku. Dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, maupun pertemuan yang lain digunakan sebagai bahasa baku. Sebaliknya, di dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di pasar, maupun di tempat yang lain tidak digunakan bahasa baku, melainkan menggunakan bahasa tidak baku. Ditinjau dari segi media, sarana yang digunakan untuk menghasilkan ragam bahasa terdiri dari dua ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa lisan, yang kedua, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan dihasilkan melalui alat ucap sebagai unsur dasarnya, sedangkan ragam bahasa tulis dihasilkan melalui memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ragam bahasa Indonesia memiliki 5 fungsi. Yang pertama, untuk menyatukan beragam bahasa yang ada di Indonesia. Kedua, sebagai simbol kebanggaan terhadap Indonesia. Ketiga, sebagai simbol identitas nasional. Keempat, untuk menyatukan kelompok etnis yang berada di Indonesia. Kelima, untuk pemersatu alat pembangun antar budaya maupun antar regional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Sulanti Hindiani. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Saya di sini menjelaskan tentang ciri dan ragam bahasa. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia itu memiliki beragam jenis yang dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan media. Yang kedua, berdasarkan cara pandang penutur. Dan yang ketiga, berdasarkan topik pembicaraan. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media itu ada dua, yaitu yang pertama berdasarkan ragam lisan dan yang kedua ragam tulis. Ragam lisan yang ditulis itu tidak disebut sebagai ragam tulis, tetapi tetap disebut sebagai ragam lisan. Ciri-ciri ragam lisan itu ada 4. Yang pertama, memerlukan orang kedua atau lawan bicara. Dan yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak memerhatikan unsur gramatikal. Dan yang terakhir, berlangsung dengan cepat. Yang kedua, berdasarkan ragam tulis. Ragam tulis diperlukan kecepatan dan ketepatan di dalam pemilihan kata, penerapan, kaidah ejaan, struktur, bentuk, kata, dan kalimat. Ciri-ciri ragam tulis sama seperti ragam lisan, tapi yang membedakan di sini kalau ragam lisan itu berlangsung dengan cepat, tetapi kalau ragam tulis berlangsung dengan lambat. Perbedaan yang kedua yaitu cara pandang penutur. Cara pandang penutur, ragam bahasa terdiri dari bahasa ilmiah, dialek, terpelajar, resmi, dan tidak resmi. Yang terakhir berdasarkan topik pembicaraan. Topik pembicaraan terdiri dari ragam bahasa ilmiah, hukum, bisnis, agama, sosial, kedokteran, dan sastra. Sekian dari saya, apabila ada salah di awal maupun di akhir, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara pandang penutur, ragam bahasa terdiri dari bahasa ilmiah, dialek, terpelajar, resmi, dan tidak resmi. Yang terakhir berdasarkan topik pembicaraan. Topik pembicaraan terdiri dari ragam bahasa ilmiah, hukum, bisnis, agama, sosial, kedokteran, dan sastra. Sekian dari saya, apabila ada salah di awal maupun di akhir, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Humairah, kelompok 1 Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan membahas materi tentang pengertian bahasa baku dan fungsi bahasa baku.
Pengertian bahasa baku yaitu sebuah bahasa atau kata yang penggunaannya sudah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Pengertian bahasa baku juga dapat didefinisikan sebagai bahasa yang sudah benar dari segi aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia ini dikenal sebagai ejaan yang disempurnakan atau EYD, dan sumber rujukannya yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berikutnya yaitu fungsi bahasa baku. Fungsi bahasa baku terdiri dari 1. Sebagai pemersatu, 2. Pemberi kekasan, 3. Memberi kewibawaan, 4. Sebagai kerangka acuan. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardana Fentiani, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan contoh bahasa baku. Ciri-ciri bahasa baku yang pertama yaitu tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Maksudnya yaitu dalam percakapan sehari-hari kita biasanya menggunakan bahasa daerah. Namun bahasa baku tidak disesuaikan dengan bahasa daerah ataupun tidak ditambahkan dengan bahasa daerah. Kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing, seperti penambahan kata bantu, pertukaran posisi, dan pembedaan makna. Ketiga, bukan bahasa percakapan, maksudnya yaitu bahasa baku ini tidak menggunakan bahasa percakapan yang digunakan dalam sehari-hari. Keempat, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit, yaitu penyampaian secara langsung, sehingga makna dan isinya dapat dimengerti. Kelima, pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Pemakaian bahasa baku disesuaikan dengan konteks kalimat, yaitu kalimat yang dapat mendukung atau menambahkan kejelasan makna sehingga menghasilkan kalimat yang sesuai. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu kata baku tidak mengandung hiperkorek. Hiperkorek yaitu kesalahan berbahasa. Mungkin kita mengira kata yang kita tulis atau ucapkan itu benar, namun itu salah. Contoh bahasa baku yaitu seperti hafal, aktivitas, izin, jenazah, dan seterusnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.